Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di bulan Ramadan, sahabat kita Ustaz Af berkeinginan di dalam majelisnya atau berniat di dalam majelisnya untuk khaulnya beliau, baik itu Sayyidatina Khadijah juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang mudah-mudahan beliau yang berada di alam sana memandang kita semua. Amin. Terutama memandang istri-istri kita, juga ibunda-ibunda kita, saudari-saudari kita, dan insya Allah beliau semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidatina Khadijah, juga Sayyidatina Fatimah, dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kita niatkan apa yang kita baca di tempat ini insyaallah disampaikan pahalanya kepada beliau berdua dan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin tidak akan bahas panjang tentang Sayyidatina Fatimah atau juga tentang Sayyidatina Khadijah. Dulu waktu saya mondok di Darul Hadis, saya mendapatkan satu amalan dari guru saya, membaca An-Nafi Jahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu 116 kali waktu itu. Kami baca istiqomah karena memang tujuan daripada sholawat atau siqah itu untuk ru'yatil Mustafa. Beberapa lama kemudian kami tertidur di kelas, waktu itu saya kelas 2 di Darul Hadis. Tidurnya masih siang, cuma ya sebelum saya tidur pasti baca itu. Kemudian di dalam tidur itu aku melihat ada satu kuda putih yang di dalamnya itu atau di atasnya itu ada 2 orang yang naik. Ternyata yang naik itu adalah Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Itu cerita sudah lama sebetulnya, cuma teringat saja kenangan-kenangan di saat saya berada di Darul Hadis. Bukan karena saya baik, tidak, tetapi karena yang mempunyai Darul Hadis itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga harapan-harapan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun mungkin hanya di dalam mimpi, banyak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banget kalau seandainya hari ini kita meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki memandang Rasulullah, juga memandang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, untuk kalangan perempuan memandang Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya pengen membaca satu kitab namanya Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah. Ya, karena saya berharap di bulan Ramadan ini ada ilmu-ilmu yang masuk buat kita, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat pada sore hari ini. Kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ada satu cerita menarik tentang beliau. Ketika beliau ke Darul Hadis waktu itu masih muda, umurnya kurang dari 40 tahun saat itu. Ketika beliau datang itu kan disambut oleh habaib-habaib begitu banyak, diantaranya guru kami yang mulia Sayyidina Imam Qutbul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Para habaib juga yang mulia meminta kepada beliau untuk membuka pondok. Waktu itu belum ada pondok di Mekah, pondoknya beliau sendiri. Akhirnya ketika pulang itu mang-mang beliau. Ketika pulang itu bingung beliau, pengen membuka itu yang namanya pondok, tetapi mungkin belum berani atau bagaimana, saya tidak paham. Akhirnya beliau berpikir kalau seandainya yang menjadi pemimpin pondok itu Rasulullah, beliau akan mau membuka pondok. Jadi ada di dalam keinginan
hatinya itu seandainya Rasulullah yang memegang, oke lah saya buka pondok pesantren di Mekah. Akhirnya beliau pun pulang, ya pulang. Subhanallah, ada satu ulama di daerah Sudan itu lagi melaksanakan umrah. Di saat tawaf itu ditemui sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya qadha baik, ya ditemui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan dengan bahasa Indonesia saja, saya katakan bahwa katakan kepada anak saya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki untuk melanjutkan apa yang ada di dalam hatinya, liyumti ma fi qalbihi, untuk melaksanakan apa yang ada di dalam keinginan hatinya itu tersebut. Sudah. Ulama dari Sudan ini nggak tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki itu siapa, itu nggak tahu. Yang jelas bahwa diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada Sayyid Muhammad itu tadi. Akhirnya karena beliau buru-buru menuju ke Sudan, akhirnya beliau bertemu dengan salah satu ulama. Akhirnya si ulama tadi bertemu dengan satu orang, kebetulan orang itu adalah murid daripada ayahnya beliau, ya, Sayyid Alwi. Begitu bertemu, atau kenal tidak katanya sama Sayyid Muhammad Al-Maliki? Oh iya, saya adalah murid daripada ayah beliau. Sampaikan kepada beliau, ya, apa yang saya dapat dari Rasulullah yang tadi diucapkan, liyumti ma fi qalbi. Akhirnya disampaikan kepada beliau, ya. Setelah disampaikan, beliau kaget itu, mencari itu yang namanya Sudan, ternyata sudah pulang ke daerahnya. Akhirnya beliau pun membuka pondok saat itu. Awal-awal membuka pondok itu sangat istimewa banget karena memang beliau ahli hadis, ya, itu sudah sempurna. Nah, ketika beliau mengajar beberapa lama kemudian itu diberi kasyaf sama Allah, tembus sudah. Murid-muridnya itu ketakutan semuanya, ya, karena ini gak tanggung-tanggung. Setiap apa yang dilakukan muridnya pasti diketahui sama Sayyid Muhammad itu. Nah, beliau tahu murid-muridnya dalam keadaan takut dan sebagainya. Akhirnya mengumpulkan di dalam satu majelis, kemudian bilang, saya dikasih kasyaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan kasyaf saya ini diganti sama Allah dengan futuh ilmu. Ya, beliau akhirnya berdoa dan diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih futuh, ya, di dalam ilmu hadis dan pastinya ilmu-ilmu yang lain. Itu cerita pengarang daripada Khasais Al-Ummatil Muhammadiyah. Dan alhamdulillah ketika beliau mau wafat itu kami juga berkunjung dengan Sayyidul Habib Abdurrahman. 1 minggu itu sebelum wafatnya beliau itu kami berada di sana, ya. Kemudian mendapatkan ijazah banyak dan juga kitab-kitab yang sangat banyak, ya, mungkin diantaranya kitab ini. Waktu itu belum terpikir untuk membaca kitab ini. Saya sekarang lagi membaca kitab ini di pondok saya setiap malam sampai ya mungkin jam 12-an lah gitu. Ada satu kenikmatan untuk membacanya. Nah, Sayyid Muhammad Al-Maliki ini memang bukan orang sembarangan, artinya muhaddis besar, dan beliau adalah mahbub indallah, inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kan sering ke Indonesia, awal-awal sering ke Indonesia. Pernah pada suatu saat beliau mau ke Indonesia, udah dipersiapkan tuh kehadirannya beliau. Murid-muridnya kan banyak tuh, ya, ulama-ulama yang ada di Indonesia, di antaranya Habib Wahid, ya, kemudian Habib Ahmad, ya, Habib Soleh Al-Idrus, ya, kemudian yang punya pondok di Habib Nagib dan yang lain, itu sangat banyak sekali. Nah, ketika beliau mau datang ke Indonesia, tiba-tiba batal, ya. Itu kan persiapan udah matang banget itu, mungkin tiket sudah persiapkan. Kenapa batal? Karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkahan kakinya itu sudah semuanya ampar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita ceritakan di luar tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang aneh, tapi buat kita kan tidak aneh.
Ya, hal-hal demikian itu sesuatu yang gampang buat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sampai jam 5 enggak apa-apa ya? Soalnya panjang ceritanya. Mumpung Ramadan, ya. Kita pengen pulang itu dapat pahala banyak. Kalau biasanya kita dapatnya itu satu pick up, kita pengennya satu kontainer. Ya, kita satu kontainer dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala per kontainer nanti. Ya, insyaallah pahalanya semuanya diterima oleh Allah. Karena kita mengadakan ini ya atas mahabbah juga kepada Sayyidatina Fatimah. Kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah la as'alukum, saya tidak meminta kepada kalian upah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cinta kepada keluargaku, cinta kepada keluarga Nabi. Ketika para sahabat bertanya, ya, man gorobatuka haula ya Rasulullah, siapa mereka itu gorobah paduka itu? Ali wa Fatimah wa benahuma, ya, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan anak keduanya. Anak keduanya artinya turunan-turunannya sampai hari kiamat itu termasuk daripada turunan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah. Ya, itu harus dipahami betul. Satu hadis yang berkaitan dengan keluarga Nabi, beliau mengatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal, didik anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabikum, cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baiti, cinta kepada keluarga. Ya, kemudian wa qiraatul Quran, fa inna hamalatul Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'anbiya'i wa asfiya'i. Jadi cinta kepada keluarga Nabi itu adalah sesuatu yang perkara yang wajib. Ahibbullah lima yaghdukum bih min ni'amih. Cintai Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Wa ahibbuni bihubbillah, cintai aku karena cintanya kamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, cintai keluarga aku karena cintanya kalian kepada aku. Jadi kalau kita pengen membuktikan cinta kita kepada Nabi, cintai keluarganya. Ya, Sayyidatina Fatimah itu adalah bid'atun minni, kata Nabi. Inna Fatimata bid'atun minni, Fatimah itu adalah darah dagingku. Man abghadani, ya, man abghadaha faqad abghadani. Siapa orang yang membuat marah Sayyidatina Fatimah, membuat marah aku. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, marahnya Sayyidatina Fatimah ketika ada turunan-turunnya harus disakiti, itu adalah membuat marahnya Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul sallallahu Muhammad. Khadijah, wanita mulia, Nabi pun sangat